Dan pagaku meroskus nong sabat kami dati, may tako pati lembuso ti kebaktian suci dati. Ani kakata ko tayo sananam tandigan dati, tandigan LPMI nomor 8. Wake the song atau nyanyilah. Karena tumika to dang pipinang ko salam doa. Narahingan dahay di pingyan ni suang ni kerajaan sorga dit osundo om abanto. Om si ko yahay da kumay dia ulo si bapti ko gampi no kumay dahay gisom dat osimbayan mo to dahay tangra yahay si minuang sabati tolomis. Om hiti hay wala sambayang no daw muji media da satiti. Om magumay kalamahan dahay nga terima kasih tunampunan no gisam alayak sa hedapan tama. Terima kasih petilambus ka daw pindahay sepanjang sabat iti. Om biana isuang dat saat iti nuan hay da kondarangan ni tolomis sam asimbayan hay da magkinangodit parmano da palambusan sang ulon hambano da tinutama. Om paikana giit pangot badahay dat sabat iti. Ngabiana maano ko sa urapaya ori rosuchi no. So ano no pait pasampayan daw nga kamila dahay da aratian. Biang tes senani jumadi ta kagiratan di iman dahay nanamot dahay da paingan dadya tama. Insan di ahli keluarga dahay nga biana iya eksay mga pindahay among
Maningalig dahay, gisam na asimbayan mo to dahay. Diba pensa nanti, man ko di pelihat kapasyan dahay, isuang di ngarat naknutan sa masi. Amen. Impuntin daw man dati intangay it video dot penatalayanan. A new year is starting, and Jesus is coming very soon. What will you do this year to participate in his end time mission? You may help advance the establishment of his kingdom through your prayers, working for others, and tithes and regular offerings. By the way, have you ever wondered what happens to your promise offerings? Think of your offerings as a vital river flowing through the entire world, providing life-giving support to build God's work in every mission field, locally, regionally, and internationally. But exactly where do our offerings go? What do they achieve? And what do they support? Suppose your regular and systematic offerings, which we call promise offerings, are distributed as suggested by the combined offering plan. In that case, 50 to 60% should support the missionary work of our local church. 20 to 30% will support the regional missionary endeavors of your conference. And 20% will always support the World Missionary Fund, or World Budget. This fund provides for about 400 missionary families around the world, plus some 1,600 global mission pioneers. It is also from the World Missionary Fund that missionaries and mission activities are supported among the 13 world Sa ringkas lo divisions, na pakumen plus lang the Middle mura-mura East, tino nga, North Africa Union Mission, 20% Chinese sa mission Union dati Mission, nga, the Ukrainian Union porikoton de Conference, hilod, luar and negeri, the Israel luar Field, negara. which are attached fields to the 50, General 60% Conference. Other parts of the World persembahan dati, Missionary Fund pakayon da iti support gereja, several church dati institutions sendiri, that prepare missionaries to the world inapot church, selebihnya like nga, Loma Linda kurang lebih University, 30% Andrews University, hilod Adventist mission International dati. Institute of Advanced Ilan Studies, nalat and Adventist singkatan University of lat Africa. This fund Ah, also supports Adventist World Radio makluman lat and Hope moros-moros. Channel's outreach 50, in the 30, humanitarian 20. ministry of ADRA, the Adventist Development Relief Agency. As a result, millions of people from different cultures and backgrounds have recently found Inapod salvation in 20% din nga, Jesus. pagayon Join the makisando. Seventh-day Adventist Church family. A recent study suggests that every 22 seconds, someone becomes Setiap a 22 Seventh-day saat, Adventist. New para churches sa ngulon, established ti in the pamagunan, world every kajadi 4 hours. Adventist. Thanks to our Iso, offerings and the global mission kesan focus, di persembahan thousands dati. of new congregations Jadi, have been established daya in ti previously pamusoro unreached dati na areas persembahan and among dati new takuri people tiya nga, groups. asa kasando. However, after these new believers Setiap have been 22 baptized, saat, how are they nurtured? para sa ngulon, Part of our kajadi promise Adventist. offerings also provides resources that help to disciple and care for the new members of our church family, teaching and guiding them so they can also become a source of hope for others. As you return your tithe and promise, regular and systematic offerings, remember that you are part of a flowing river current that helps grow and sustain mission work equitably, locally, regionally, and globally. May we put our desires last and God first. Ando kan dahit diakonis at mamungot persembahan dati.
dan senanam tandika dati kepada labri puji. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Sang Pencipta yang menjadikan langit dan bumi segala isinya, hati kami sangat bersukacita menjadi seorang penatelanan yang baik, mengembalikan segala persembahan dan persepuluhan ini agar boleh memperluaskan Injil setiap tempat dan boleh mengungsikan tentang kasih Yesus Kristus sampai menarata. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih di Elder Kenneth naimpin tadi dalam doa persembahan Diakon Seku naimpin tadi salam dat doa bukatino. Ko sabon na beno nga bersyukur yati to jarang yati dat ko lawat dat ataupun kanu dat masa bersama-sama di pemimpin mission atau mungkin aku ben atau sahabat pertama nalawat yati di Puan Roselyn Gulon. Yun na pala nga koruhang ataupun sawa di Pastor Justin Kinsud. Mengikut na pa dit. Maklumat ta mission nga Puan Roselyn na pati toluhot polio daw dahil la mission. Kaysa na po nga ketua atau pengarah dit pelayanan kanak-kanak. Doon na yaw pengarah ka daw dit pelayanan music. Katalo na po nga dalam bahasa Inggris ako po familiar with term daw Adventist Possibility Ministry ka. Ina po nakumbal ko menyertai taruh hadilad na mukhang garuh hadilad Executive Committee Mission gulo pangaso po ito. Jadi kita amat berterima kasih kepada Tuhan karena kita diberkati dengan kehadiran. Dan bukan saja kehadiran tetapi Puan Roselyn akan memberikan kepada kita makanan rohani pada pagi ini. Dan kita sangat mengalu-alukan kehadiran beliau. Jadi tanpa membuang masa, 12 tadi, kita serahkan masa ini kepada beliau untuk memberikan berkat kepada kita. Terima kasih. Konsiko Elder Pasdik, pengenalan onsiko kukumaginarahingan, tadabay no pertama kali nakano dat lumawat bersabat sabat pertama tahun 2023 DT bersama anggota-anggota HITI. Mungkin boleh sana. Mungkin dia apa? Oh oke.
Coba saja lagi. Ya. Kalau dapat. Hiti gereja Tombung. Jadi unsiko nagi kumadi Elder Kenneth tu mina nyambut dohe lo jambatan di kesuab nasasat-sasat kembali ku pinapato do di piro-piro tahun di nakatalib pinapato do ku daw mantad mana tu dan mantad di lebayag haro program kanak-kanak pato do ku yaw hitid jambatan nga napadibay na nga nalilihuan kuno dim hinambo tu hari itu kita jalan di sana bukan yang di sini simpang Pulau Kelapa. Jadi saya pergi Namadan tadi. Lo aku nontoning di jambatan Namadan. Rupanya itu Namadan. Namadan pun saya belum lagi pergi lawat. Jadi saya harap satu masa saya dapat melawat juga di sana. Oke. Rohot Balai Kupatit pelajaran sama ada dapat buka dari sini. Kalau dapat saya akan kontrol dari sini sajalah. Oh, apa? Jadi dusun kau Malayu teh. Kantot karati tangan aku kalau dusun. Oke. Jadi senangan aku hari ini yang remaja-remaja paham nggak kalau dusun? Wah, paham. Hebat. Kita campur-campur lah. Oke. Saya nampak ada juga muka-muka yang familiar dari sini. Dan mungkin sebahagian kita baru pertama kali jumpa. Kita punya penyambut tetamu dan pemimpin menyanyi tadi pun saya rasa first time saya jumpa. Suara dia sangat bagus. Oke, jadi tema atau mungkin tajuk kebaikan Tuhan. Tapi sebelum itu, minggu ini 11 hari bulan kita ada satu acara yang dipanggil 10 hari doa. Kita sudah buat ini beberapa tahun sudah. Sudah lama, setiap tahun bulan Januari kita ada ini 10 hari doa di mana anggota-anggota gereja akan berkumpul macam kumpulan lah kan. Kumpulan dan ada penekanan dia ialah doa. Kenapa kita ada ini? Ini adalah salah satu usaha gereja untuk revive atau membangunkan kerohanian anggota-anggota gereja. Oke, jadi setiap tahun, sewaktu masih hangat itu tahun baru. Dan biasanya waktu tahun baru itu, kita masih bersemangat untuk membuat azam-azam baru. Kita masih bersemangat untuk membuat, untuk refleksi, untuk membuat atau memeriksa kita punya kehidupan dan mau buat permulaan yang baru. Jadi itulah sebabnya kita ada 10 hari doa di mana kita mau mulakan lagi mengukuhkan kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau hubungan kita dengan Tuhan itu kuat, semua aspek kehidupan kita yang lain kita boleh perkukuhkan juga. Kita punya penjangkauan, kita punya penginjilan kepada rakan-rakan akan juga diperkukuhkan. Oke. Sebelum itu dari Jabatan Musik kami sebenarnya itu bukan jabatan, dia hanya unit pelayanan. Jadi kami mencadangkan satu lagu tema yang bertajuk Bring Back the Springtime. Mungkin Elda Pasdik tahu ini lagu. Kalau masih ingat dia mungkin dalam tahun 70-an, 80-an.
Lagu ini sangat famous pada masa itu. Bring back the springtime. Kembalikan musim bunga. Oke, jadi tema 10 hari doa kita untuk tahun ini ialah kembali ke mezbah. Back to the altar. Jadi ini adalah satu panggilan untuk kita untuk kembali kepada Tuhan. Membawa keluarga kita untuk mengukuhkan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dengan adanya internet, ini satu berkat yang besar. Kita dapat belajar banyak perkara dari internet, tapi kalau kita tidak berwaspada, internet menjadi satu cabaran yang luar biasa kepada kita, kepada anak-anak kita. Jadi kita akan membawa tema ini kembali ke mezbah. Jadi mungkin saya ambil ruang special song untuk menyanyikan lagu tema kita yang bermula pada hari Kamis gitu 11 hari bulan. Ya. Oke, jadi mungkin saya akan nyanyi di piano sambil main piano. Bunga-bunga yang indah mulai berkembang setelah dingin berlalu. Burung-burung pun bernyanyi merdu di padang rumput yang indah. Tuhan berikanlah musim bunga, buangkan segala sejuk dan gelap dosa. Oh, kembalilah wahai Roh Kudus, penuhi aku dengan kasih. Seperti sungai yang mengalir dari gunung, aku akan menceritakan tentang kasih Yesus dan darahnya yang mengalir dari Kalvari. Tuhan berikan musim bunga, buangkan sejuk dan gelap dosa. Oh, kembalilah wahai Roh Kudus, penuhi aku dengan kasih. Oh ya, jadi demikianlah lagu yang kita akan nyanyikan bersama sebagai lagu tema setiap malam untuk 10 hari. Kita akan nyanyikan lagu ini dan mudah-mudahan kita dapat mengingatinya untuk kita nyanyikan pada hari-hari selepas 10 hari doa nanti. Baik, kita terus kepada pelajaran. Sekarang sudah 8 menit. Mengingati atau kebaikan Tuhan. Memuji kebaikan Tuhan. Jadi ini ayat inti yang kita mau ingat. Kalau kita lupa yang lain, nanti kita pulang ingat ayat inti ini. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, wahai jiwaku, dan segala yang dalamku, pujilah namanya yang suci. Pujilah Tuhan, wahai jiwaku,
dan jangan lupakan segala rahmat-Nya. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Jadi ini ialah kata-kata Raja Daud. Intai pergi ayat ini Raja Daud bercakap kepada dirinya sendiri. Dia bercakap kepada jiwanya. Dia bercakap kepada dirinya. Dia bilang, oh jiwaku, ini jiwaku, mungkin jiwaku. Puji Tuhan, puji namanya yang suci. Oh jiwaku, jangan lupa segala rahmat-Nya. Jadi sebenarnya kita juga boleh bercakap kepada diri kita. Oh mulutku, wahai mulutku, puji, nyanyikan pujian untuk Yesus. Pagi-pagi dan pada malam hari. Kita boleh bercakap, oh tanganku, buat kebaikan. Rajin-rajin tolong mami di rumah. Rajin-rajin buat kerja rumah yang cigu suruh. Rajin-rajinlah kita membuat pelayanan yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi dalam doa kita, ini adalah satu doa, kita boleh bercakap kepada diri kita. Seperti dalam ayat ini. So memuji kebaikan Tuhan. Kalau itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Jadi itu adalah satu perintah. Perintah untuk kita sentiasa memuji Tuhan dan sentiasa mengingati berkat kebaikan Tuhan. Jangan sekali kita lupa akan rahmat Tuhan. Nah ini Januari 1. Tapi hari ini ialah 1 atau Sabat yang pertama. Dan kalau 1 Januari itu biasanya dia menandakan kalender yang baru. Kita excited juga kalau tahun baru sebab kita akan mula kalender yang baru. Dan biasanya orang-orang dia lebih mempunyai pikiran kepada Tuhan pada tahun baru. Dan apa respon kita? Mengingati bahwa kita nakagampot pod tahun dawagu, jadi nunudihot it simbar atau respon dati bersyukur dan memuji Tuhan. Ya. Nah, nunu harmoti bida dat kesyukuran pujian. Kesyukuran kanopo konsikahan kanopo nga rasa terima kasih kita terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau pujian ialah kekaguman, rasa kagum terhadap siapa Tuhan. Kesyukuran biasanya kita boleh lihat. Mungkin anak-anak dapat hadiah pada waktu tahun baru, bersyukur kan? Berterima kasih. Mungkin kita dapat makanan yang cukup, kita bersyukur. Pakaian baru, siapa ada baju baru hari ini? Oke. Jadi baju baru pada tahun yang baru, berterima kasih. Kemudian kita rasa, sihat aku po, miloh aku po memanaw mga gereja. Bersyukur. Dan kita ada keluarga di gereja. Kita punya anggota-anggota gereja, ini keluarga kita. Kita bersyukur, mugi siso yati, amu yati mugi sosong kiwal. Itu kesyukuran kita juga. Kesyukuran. Tapi kalau pujian itu adalah fokus kepada tabiat Tuhan, karakter Tuhan. Harono pada masa nga, harodat activity dati tang 1 menit, mungkin boleh 1 menit saja. Kamu tengok kawan di sebelah dan coba kongsikan 1 saja kesyukuran kamu untuk tahun ini. Oke, 1 menit dari sekarang.
Oke, so kita kuhot tirak-tirak di tongo manis, ngelumis, pasti senggira dot popokong si ati di kesyukuran. Kalau kita beritahu sesuatu yang kita syukuri, pasti itu yang bagus kan, yang buat kita gembira. Oke, nah kesyukuran nampaknya lebih mudah. Bagaimana dengan pujian? Adakah kita benar-benar tahu macam mana caranya kita memuji Tuhan? Ya. Ingat tadi pujian fokus kepada apa? Karakter atau tabiat Tuhan. Apa tabiat Tuhan? Nah, kita boleh tahu tabiat Tuhan kalau kita betul-betul dapat mengenal Dia. Oke, sekarang coba 1 menit lagi kamu bercakap kepada orang di sebelah kamu. Pujian untuk satu orang yang kamu kenal dengan baik. Mungkin ibu bapak atau mungkin seorang cegu atau pemimpin di gereja atau pemimpin di kampung mana-mana yang kamu kenal dan apa tabiat dia atau sifat dia yang kamu puji. Oke, boleh 1 menit dari sekarang. Oke, mungkin Elder Kenneth boleh kongsikan siapa orang yang Elder puji bagi pujian. Oke, sebab seorang yang lemah lembut. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita boleh belajar macam mana kita memuji Tuhan. Apa sifat Tuhan yang saya puji? Kita harus kenal Tuhan supaya kita dapat memuji Dia. Bagaimana kalau kita pikir Tuhan itu bikin takut. Selalu cari salah. Kalau dia nampak saya buat salah, dia akan hukum saya. Macam mana kita boleh memuji Tuhan kalau itu pandangan kita tentang Tuhan? Oke. Mari kita lihat Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang, kata Ayub, ini kata-kata Ayub, aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan pergi. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil, segala puji bagi nama Tuhan. Nah, di sini kata-kata pujian dari Ayub. Dan kamu tahukah situasi waktu Ayub memuji Tuhan? Dia baru saja kehilangan semua hartanya. Dia baru saja kematian 10 orang anaknya. Baru saja mungkin 4 orang hambanya datang memberikan berita buruk itu. Tapi ini kata-kata Ayub, segala puji bagi nama Tuhan. Bagaimana kita masih boleh memuji Tuhan dalam keadaan seperti ini? Oke. Well, sudah tentu waktu itu Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang bagi semua itu harta ternakan saya dan anak-anak saya, Tuhan yang mengambil. Tapi sebenarnya bukan Tuhan yang ambil waktu itu. Siapa yang ambil? Setan. Irogon it minanganu atau menyebabkan semua bencana itu berlaku. Jadi dalam keadaan yang begitu tragik, Ayub masih dapat memuji Tuhan dan kita harus belajar tentang memuji dan bersyukur ini. Di permulaan tahun 2023, siapa tahu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun ini. Saya ada membaca satu berita
waktu tanah runtuh di apa nama itu bukit yang di Cameron Highland itu, siapa yang tahu tuh berita? Banyak orang yang terkubur dan mati dalam bencana itu. Dan ada satu orang yang membuat statement, dan saya ingat betul, dia bilang, tidak ada yang boleh mempersiapkan saya untuk melihat sesuatu yang seperti ini. Dia bilang, nothing can prepare me for what I am seeing. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita pada tahun ini. Kita harus bersedia, dan firman Tuhan boleh menjadi foundation yang kukuh untuk kita masih dapat setia kepada Tuhan apapun yang akan terjadi. Oke? Jadi bagaimana kita dapat mengenal siapa Tuhan itu? Kita tidak mau kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, terus kita tidak mau lagi memuji Tuhan. Tapi seperti Ayub, kita mau memuji dan bersyukur itu tetap terjadi. Seperti ayat dalam tulisan Raja Daud tadi. Ada 3 cara kita dapat mengenal siapa Tuhan itu. Perlu sekali kita kenal Tuhan yang sebenarnya. Kenapa? Oleh karena waktu setan datang kepada Adam dan Hawa, dia memberikan Adam dan Hawa pandangan yang salah tentang tabiat Tuhan. Dia bilang, Tuhan, apa dia bilang tuh dalam Kejadian? Si Hawa bilang, mula-mula ular bilang, betulkah? Adakah Allah benar-benar berfirman, jangan kamu makan buah dalam taman ini? Jadi si Hawa pun jawab, kami boleh makan buah daripada pokok-pokok di taman ini, tetapi dalam hal buah daripada pokok yang di tengah-tengah, Allah bilang, jangan kamu makan, malah jangan kamu menyentuhnya, supaya jangan kamu mati. Jadi apa ular cakap? Sekali-kali atau kamu pasti tidak akan mati. Memang Allah akan tahu, dia bilang. Nah, dia kasih tanam sudah itu benih keraguan dalam hati Hawa. Jadi itulah sebabnya kita harus kenal sifat Tuhan yang sebenar. Sudah banyak benih yang salah tentang tabiat Tuhan. Sudah banyak Sudah banyak info yang salah tentang Tuhan di dunia pada hari ini, terutamanya dari internet. Wah. Saya pegang saja. Peganglah. Oke. Oke, terima kasih. Sudah banyak informasi yang salah, terutamanya dari internet. Anak kami yang sulung sekarang sudah bekerja, dia bekerja sebagai guru misionari di sekolah dia, Taipo Adventist School di Hong Kong. Dan dia mengatakan, Mami, ini student di Hong Kong. Kamu tahu sekolah-sekolah di sana, walaupun sekolah Adventist, tapi Adventist hanya
mungkin dalam 5% saja. Yang lain semua bukan lagi non-Adventist, tapi non-Christian. Jadi info yang mereka dapat tentang Yesus. Jadi si Jade ini dia selalu guru-guru selalu memberikan mereka, ada 2 orang missionary teacher. Jadi Jade salah satunya, dia memberikan dia selalu memberikan chapel talk, macam renungan sewaktu chapel, kemudian dia juga menyanyikan lagu-lagu tentang Yesus. Tapi begini reaksi student di sana. Dorang tanya, "Are you a Christian?" Dia bilang, "Yes." Kalau begitu, terus kamu tahu apa bilang? Begitu. Mereka punya reaksi. Macam yang Christian atau Yesus itu sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang mereka tidak mau berkaitan dengan itu. Kenapa? Sebab info-info yang mereka dapat tentang Yesus adalah dari internet, di mana Yesus ditertawakan, Christianity itu ditertawakan. Jadi kita harus berhati-hati. Anak-anak kita juga setiap hari mereka juga melayari internet dan banyak saja info yang tidak tepat mengenai Yesus, mengenai gereja, mengenai kekristenan, mengenai Alkitab dan firman Tuhan. Jadi itulah sebabnya Tuhan menyediakan 3 cara ini supaya kita dapat betul-betul kenal siapa Tuhan kita. Yang pertama, alam. Dari alam ciptaan Tuhan kita boleh kenal Dia. Tapi sekarang ini selepas dosa masuk ke dunia, ini alam pun tidak dapat sudah memberitahu kita tentang Tuhan. Kenapa? Kalau kita tengok kepada alam, kalau dulu ciptaan Tuhan yang masih sempurna, dia masih boleh dengan sempurna beritahu tentang Allah. Namun dengan dosa, gunung berapi, tsunami, bencana macam tanah runtuh, kemudian yang kemarin banjir sampai nampak itu gambar kan di Ranau, itu rumah no pugus no po, ipo lantai noko tinggal. Syukur saya belum mendengar ada korban nyawa. Tapi ini hujan. Kita masih boleh cakap hujan berkatkah kalau begitu? Tidak kan? Dia meragut nyawa orang. Jadi susah. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada alam. Dan baru-baru ini, binatang buas juga. Oleh kerana dosa, juga tidak dapat sudah kita melihat sifat Allah dalam ciptaannya. Sekarang kita tahu itu seorang sahabat kita di Sinorut Keto baru-baru ini yang bekerja di Lokawi, kemudian sewaktu bertugas dia diserang oleh gajah sehingga mati di tempat itu. Jadi binatang buas, semua bencana alam menyerang dan membunuh, mengancam kita. Namun walaupun dalam keadaan berdosa, kita masih juga ada juga tabiat-tabiat Tuhan, sifat Tuhan yang kita masih boleh nampak di alam. Perhatikan suasana langit pada waktu senja. Kita punya bekas ataupun mantan bendahari mission, Mr. Lim Sihim. Dia selalu share kepada kami, dia selalu ambil gambar langit, Gunung Kinabalu, senja. Dia share gambar-gambar sangat cantik.
Dan dari itu kita masih boleh nampak ini ciptaan Tuhan, macam mana Tuhan boleh memberikan pemandangan yang setiap hari berubah. Hari ini kita bilang, wah cantiknya ini langit. Besok lain lagi cantik dia kalau tidak hujan lah. Ya. Dan kita melihat bunga ros yang mekar, fresh, kita hidup, wangi, lautan yang luas, kita boleh nampak penciptanya pasti lebih besar dari ini. Penciptanya pasti sangat kreatif dengan warna yang kita tidak boleh buat dalam lukisan kita. So masih banyak sifat Tuhan yang kita boleh lihat dari alam walaupun dalam keadaan berdosa. Kemudian Alkitab atau firman Tuhan melalui tulisan-tulisan nabi-nabi kita dapat mengenal Tuhan. Dari tulisan Musa, Daud, Salomo, Yesaya, Yeremia, dan juga rasul-rasul di Perjanjian Baru. Namun walaupun sudah ada firman Tuhan ini, manusia masih juga tidak memahami sifat Tuhan sebenar. Kan kalau kita nampak cerita di sini, kenapa itu macam Tuhan sangat kejam? Dia membunuh semua orang Filistin. Macam kita masih juga tidak memahami. Kemudian pernyataan tentang sifat Tuhan yang seterusnya ialah Yesus. Yesus seperti dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 3. Pada permulaan sudah wujud firman. Firman itu bersama Allah dan firman itu ialah Allah. Siapa itu firman? Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui dia. Daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang dicipta tanpanya, tanpa firman. Firman itu, kita masih tidak tahu siapa itu firman. Kemudian dia bilang, firman itu menjadi manusia. Siapa yang bersama dengan Allah pada permulaan? Yang menjadi manusia. Yesus. Dan hidup dalam kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa. Jadi, Yesus, kenapa Yesus datang ke dunia? Tuhan, dia adalah Tuhan, lalu dia menjelma menjadi manusia, lahir sebagai bayi yang tidak berdaya. Kenapa dia rela tinggalkan surga dan pinologos daw tinando dot nakawaya ditik karaton hodipon non hitib pemogunan. Dia datang ke dunia untuk menyatakan, kalau kita baca itu Steps to Christ, nuka ditajuk deh, langkah menuju Yesus. Ya, Ellen White dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan, Yesus datang ke dunia untuk menyatakan seperti apakah Allah itu sebenarnya. Itulah sebabnya kita perlu membaca Alkitab, membaca pernyataan firman Tuhan dari mula. Ada yang sekarang ini tidak sudah mau percaya perjanjian lama. Tapi gereja kita mempercayai keseluruhan Alkitab. Dan kita juga membaca tentang kehidupan Yesus. Jadi inilah 3 pernyataan yang menyatakan kepada kita siapa Tuhan, apa karakter Tuhan, sehingga kita boleh memuji Dia. Okay? Memuji kebaikan Tuhan. Mengapa ini penting?
ada 2 sebab. Yang pertama, untuk kebangunan rohani kita. Yang kedua, ada tujuan khusus untuk kita yang hidup pada akhir zaman. Kita lah orang-orang yang hidup pada akhir zaman. Tidak lagi orang lain, kita lah akhir zaman. Kalau kita ingat itu patung Daniel tentang sejarah kerajaan-kerajaan di dunia. Kita hidup bukan lagi di kepala, kita hidup di sana hujung kaki. Dan apa yang seterusnya terjadi selepas hujung kaki, kita hanya tunggu kerajaan batu. Siapa itu kerajaan batu? Kerajaan surga, Yesus. Jadi kita hidup di akhir zaman, ada tujuan kenapa kita harus memuji. Kita harus menjadi orang-orang yang memuji Tuhan. Oke, ada 4 atau 5 yang saya mau kongsikan. Kenapa kita perlu memuji Tuhan untuk kebangunan rohani kita. Yang pertama, pujian menaikkan semangat kita. Kita tidak boleh elakkan atau kita tidak dapat nafikan di dunia ini banyak sekali perkara yang akan melemahkan semangat kita. Tetapi Mazmur 42 ayat 5 dan 6 mengingatkan kita untuk bersyukur dan untuk memuji Tuhan. Mengapa kau nestapa wahai jiwaku? Mengapa engkau resah gelisah? Berharaplah kepada Allah, kerana aku akan memujinya. Kalau kita ada itu pengharapan, kita dapat bersyukur, kita dapat memuji Tuhan, dan semangat kita akan sentiasa kuat dan teguh. Yang seterusnya, pujian menolong kita menyadari kehadiran Tuhan. Nah, sebenarnya Tuhan itu hadir bersama kita setiap masa. Tetapi seringkali kita ragu. Betulkah ada Tuhan? Betulkah Tuhan ada dekat dengan saya? Kadang-kadang kita tidak merasakan kehadirannya. Tetapi Mazmur 140 ayat 13, sesungguhnya orang yang benar akan mengucap syukur kepada namamu, nama Tuhan. Orang yang tulus akan menetap di hadiratmu. Dimanapun kita berada, orang yang benar, orang yang tulus akan selalu berada di hadirat Tuhan. In fact, itu nama Yesus, Immanuel, bermaksud God with us. Okay? Yang ketiga, pujian meluaskan pandangan kita. Bila kita lemah semangat, bila kita dirundum dengan masalah kita, sama ada keluarga atau di tempat kerja, pandangan kita sini sudah sempit, sudah kita hanya pikir diri kita, masalah kita saja. Dan kita bila itu terjadi, kita bilang, memang tiadalah harapan, tiadalah jalan penyelesaian. Tapi ingat, bila hal itu terjadi, ingat untuk memuji Tuhan. Bila kita memuji Tuhan, pandangan kita akan menjadi lebih luas. Mazmur 69 ayat 30. Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, nyanyi lagu, dan membesarkannya dengan lafaz kesyukuran. Kamu tahu itu magnifying glass kan, itu kanta. Kalau kita guna itu untuk melihat sesuatu, benda itu menjadi lebih besar. Jadi, kalau kita memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, maka masalah kita akan menjadi lebih kecil. Tuhan yang menjadi lebih besar dan masalah kita menjadi lebih kecil.
Kalau kita tidak memuji Tuhan, apa yang kita besarkan, itu masalah kita saja yang kita besarkan. Oke? Jadi adalah pilihan kita. Bila kita mempunyai masalah, puji nama Tuhan, maka kita akan melihat dengan lebih luas lagi. Dan yang serasa ini terakhir, yang keempat, pujian membuka jalan penyelesaian yang kita tidak dapat lihat. Kalau tadi dia buka mata kita lebih luas, dan sekarang bila kita luas pandangan kita, maka kita dapat melihat ada jalan penyelesaian. Mazmur 73 ayat 16 dan 17. Apabila aku memikirkan bagaimana hendak memahami ini, terlalu pedih bagiku. Hingga aku masuk ke tempat suci Allah, barulah aku mengerti tujuan mereka. Nah, tempat suci Allah atau Ka'bah Tuhan ialah satu metafora yang menunjukkan tentang kehadiran Tuhan. Maksudnya, apabila kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan, maka pengertian kita menjadi lebih luas. Walaupun ada masalah yang datang kepada kita, kita akan mengerti kenapa masalah itu boleh datang kepada kita, boleh terjadi dalam hidup kita. Oke, jadi memuji Tuhan itu penting. Pertama, ia mengangkat, ia menaikkan semangat kita. Kalau kita tidak bersemangat, susah kita mau hidup, susah kita mau melakukan tugas-tugas kita. Saya ingat waktu kamu masih ingat itu kejadian lama sudah. Kamu kenal dengan Dr. Elvin Chong, anak dia Methuselah, anak lelaki dia satu-satunya. Mereka sebenarnya pergi ke laut untuk apa? Mungkin tangkap ikan gitu. Nah, memancing. Mereka pergi ke laut. Kemudian suatu terjadi. Mungkin kapal mereka terbalik atau macam mana. Saya lupa sudah. Jadi mereka semua terapung-apung di laut dan mereka terpisah-pisah. 2 daripada mereka hilang dan tidak pernah ditemui sampai hari ini, yaitu anak lelaki Dr. Elvin Chong dan seorang lagi Alexius. Kawan-kawan atau saudara mereka juga. Jadi dia ini seorang suami dan dia meninggalkan seorang istri dan Chester, Chelsea, Ivy, ada 4 orang anak mereka. Mereka adalah anggota gereja kami waktu kami di Keningau. Meninggalkan 4 orang anak yang sedang membesar dan yang satu masih baby. Jadi saya ingat waktu kejadian itu baru bermula, kami pernah bercerita dan dia bilang, kalau saya ikutkan hati saya, dia bilang, dengan semangat yang tiada sudah untuk mau hidup. Kalau saya ikutkan hati saya tidak akan dapat buat apa-apa lagi, dia bilang. Saya tidak dapat jaga ini anak-anak, saya tidak dapat bekerja, dia seorang guru. Tapi hari ini kita punya pelajaran mengatakan, memuji Tuhan itu boleh mengangkat kembali semangat kita. Dan puji Tuhan, Puan Lorena sampai hari ini dia masih setia kepada Tuhan, anak-anaknya sekarang sudah besar. Dan ya kita bersyukur karena dia dapat overcome, menangani itu masa-masa yang sangat kritikal.
Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi kepada kita, puji Tuhan, kita puji Tuhan, kita memuji sifat Tuhan. Apapun kejadian yang berlaku kepada kita, sifat Tuhan itu akan tetap sama. Dia adalah Tuhan yang besar, dia adalah Tuhan pencipta, dia adalah juru selamat kita. Oke? Dan banyak lagi tabiat Tuhan, sifat Tuhan yang kita boleh puji. Dia adalah Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita. Dia adalah Tuhan yang mengampuni kita. Itulah sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, memuji Tuhan itu penting karena Ia menolong kita untuk menyadari, meyakini kehadiran Tuhan. Yang ketiga, memuji Tuhan itu penting, Ia meluaskan pandangan kita tentang Tuhan, meluaskan pandangan kita tentang kehidupan. Yang keempat, memuji Tuhan itu membantu kita untuk membuka jalan penyelesaian yang kita tidak dapat lihat. Tapi jalan Tuhan itu seperti bumi dan langit bezanya. Jalan Tuhan itu lebih luas daripada apa yang kita pikirkan. Jadi itu ialah penting untuk kebangunan rohani kita. Penting juga untuk akhir zaman, untuk kita yang tinggal di dunia pada akhir zaman. Wahyu 14 ayat 7 mengatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, kerana telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini adalah salah satu berita perkabaran yang dibawakan oleh 3 malaikat di buku Wahyu. Pada akhir zaman, inilah message untuk dunia, message untuk kita umat Tuhan. Agar kita takut akan Tuhan, bukan takut sebab Dia jahat, sebab Dia kejam, tetapi menghormati Dia, mengagumi Dia, sebab Dia layak menerima kekaguman kita. Dialah pencipta kita dan penyelamat kita. Dan muliakanlah Dia. Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Kerana telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia. Bila kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Ini adalah panggilan untuk kita pada akhir zaman. Memuji dan memuliakan Tuhan itu satu perintah, khususnya pada akhir zaman. Kenapa? Kuasa setan melalui media internet itu adalah salah satu godaan yang luar biasa. Dia datang kepada kita dari semua kita punya deria. Dia masuk melalui mata, dia masuk melalui telinga, dia masuk melalui sentuhan, mungkin dia masuk juga melalui deria rasa kita. Apa yang kita nampak, dia akan appeal kepada setiap deria kita. Kita nampak mungkin makanan, begitu menarik sehingga kita boleh rasa, dia punya rasa. Kemudian begitu menarik sehingga kita menjadi ketagih. Kita tidak dapat berhenti daripada melihat atau mendengar. Jadi menyadari, kita harus sadar usaha setan untuk mengalihkan penyembahan kita. Setan berusaha untuk mengalihkan penyembahan kita. Kepada siapa kita menyembah? Mungkin mulut kita cakap, saya menyembah Tuhan. Tapi kalau tindakan kita 24 jam, berapa jam kita mengambil masa dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Maka dengan itu, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita ambil serius tentang hal ini. Cabaran sebagai yang terakhir, jadikan pujian kepada Tuhan satu respon yang semula jadi terhadap apa saja yang kita bakal hadapi. Baik
atau buruk. Dan bukan saja memuji dan bersyukur kepada Tuhan di awal tahun dan di hujung tahun, tetapi bila pada awal dan hujung setiap hari, waktu kita bangun pagi dan sebelum kita tidur, ingat, ambil masa untuk berdoa, bercakap dengan Tuhan, berikan kesyukuran dan pujian kepada kita. Maka kita akan sentiasa bersemangat, kita akan sentiasa yakin akan kehadiran Tuhan, dan kita akan mempunyai pandangan yang luas tentang Tuhan dan tentang kehidupan kita, dan kita akan mendapat jalan penyelesaian untuk cabaran-cabaran yang mungkin kita akan bakal hadapi. Jadi saya menyebut juga satu program daripada pelayanan kanak-kanak, yaitu Day by Day with Jesus. Anak-anak 9 tahun sehingga 14 tahun dicabar untuk 1 tahun lamanya. Sudah bermula sejak 1 Januari, di mana mereka dicabar untuk bangun pagi, mereka membuat ada bahan mereka untuk kalender doa, di mana mereka akan membaca 1 ayat dan mendoakan hal itu, dan juga menulis sedikit journal tentang itu. Kemudian di penghujung hari, anak-anak juga diberikan 1 panduan membaca Alkitab selama 1 tahun. Jadi saya harap di gereja Tombung ini juga anak-anak kita terlibat dengan menyertai program ini untuk membangunkan kerohanian anak-anak kita, agar mereka bersedia menjadi saksi bagi Tuhan yang setia pada akhir zaman ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, bagi saya telah belajar sesuatu yang baru. Walaupun sudah mencecah warga emas, tetapi masih lagi belajar. Dan saya mempelajari sesuatu yang sangat indah pagi ini. Kita membedakan bersyukur dan memuji. Dan mari kita berterusan memuji Tuhan. Walaupun siko di pelajaran telemis teman normal Latino, may toko apakah itu kebaktian suci dati, selepas itu acara potluck dati, teman-teman toilet belakang, saya dipahamkan bahwa penceramah kita mereka berpuasa juga, tetapi bermula puasa tengah hari. Kemarin, ataupun pagi kemarin mengkali, sudah pagi. Jadi kita boleh membawa dia berbuka puasa bersama kita lah. Terima kasih, sampai aku diberkat menerima dati pelajaran Tino. Meta ko kabot ni dati nomor 161 all the way. Tuhan selalu pimpin aku, 161. Pada jalan yang
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terpuji namamu atas kebesaranmu dan atas kasih-Mu yang ajaib kepada kami manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Berikan kami Roh Kudus sehingga firman-Mu itu akan bertindak, akan berhasil menunaikan tujuan Tuhan, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang menjadi saksi bagi Tuhan di akhir zaman. Orang-orang yang menyembah Tuhan melalui pujian dan kesyukuran kami. Ya Tuhan, di Sabat yang pertama ini kami memohon agar Tuhan akan memimpin kami sepanjang jalan, sehinggalah kami mengakhiri tahun ini. Biarlah kami berjalan bersama Tuhan setiap hari, setia kepada Tuhan dengan pujian dan kesyukuran kami. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Inilah